Mari kita membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Adapun pengertian daripada indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tujuan perhitungan indeks harga. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. IHBT dalam memberi gambaran tren dalam perdagangan. IHK dapat digunakan untuk penetapan gaji. Kemudian sebagai pedoman pembelian dan perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran adalah petani semakin makmur dan melarat. Metode perhitungan indeks harga. Indeks harga agregatif tidak tertimbang atau agregatif sederhana, yaitu PON sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma PO kali 100. Kemudian indeks harga agregatif tertimbang oleh Laspers, yaitu IL, yaitu sigma PN kali PO dibagi dengan sigma PO dikali PO kali 100. Kemudian pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Kalau misalkan seperti menjelang Lebaran atau puasa itu harga-harga mengalami naik, itu tidak bisa dijadikan untuk ukuran inflasi. Metode perhitungan indeks harga agregatif kita sudah. Penyebab inflasi. Inflasi karena kenaikan permintaan atau demand full inflation. Kenaikan permintaan bergeser kurva D menuju D1, sementara penawaran tetap S. Titik keseimbangan baru B pada harga P1 dan jumlah Q1. Inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation. Ketika biaya produksi naik, sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran S bergeser ke S1 pada titik keseimbangan baru atau B, harga meningkat menjadi B1. Inflasi karena jumlah uang beredar. Inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap, sementara jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Jenis-jenis inflasi berdasarkan keparahannya, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat berdasarkan sumbernya, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri, berdasarkan penyebabnya karena kenaikan permintaan dan karena kenaikan biaya produksi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi rendah dikatakan rendah jika kenaikan harga barang yang lambat dengan persentase kecil, yaitu di bawah 10% setahun. Inflasi sedang, suatu negara dikatakan mengalami inflasi sedang jika persentase laju inflasi sebesar antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi tinggi, inflasi dikatakan tinggi jika laju inflasinya sekitar 30% sampai dengan 100% setahun. Hiperinflasi dapat terjadi jika laju inflasi di atas 100% setahun. Apabila suatu rentang mengalami hiperinflasi, maka masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap uang. Mereka lebih memilih menukarkannya dengan barang tertentu. Berdasarkan sumbernya, inflasi karena defisit APBN.
Inflasi jenis ini terjadi karena akibat adanya pertumbuhan jumlah uang yang beredar, melebihi permintaan akan uang. Imported inflasi yaitu inflasi yang terjadi di suatu negara, misalnya beberapa barang di luar negeri yang menjadi faktor-faktor di suatu negara. Harganya meningkat, maka kenaikan harga tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang. Inflasi dapat pula dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu inflasi permintaan dan akibat biaya produksi. Menghitung inflasi, indeks harga tahun yang dihitung, yaitu jumlah harga tahun yang dihitung dibagi dengan jumlah tahun dasar kali 100. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. Dampak inflasi terhadap pendapatan inflasi dapat menguntungkan produsen namun merugikan seorang yang berpendapatan tetap. Berdasarkan ekspor, harga barang-barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang terhadap minat orang untuk menabung. Pendapatan real berkurang karena jumlah uang berkurang karena inflasi. Terhadap kalkulasi harga pokok, barang yang ditetapkan dapat berlaku kecil atau terlalu besar. Cara mengendalikan inflasi, kebijakan moneter.